Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Hoirul Umam, memprediksi calon presiden nomor urut 03 dan 01 Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan akan menggunakan strategi menyerang dalam debat terakhir Pilpres 2024. Hoirul menilai, Ganjar dan Anies akan menyerang capres nomor urut 2, Prabowo Subianto untuk mendegradasi kredibilitasnya. Dalam debat terakhir ini, kubu 01 dan 03 tampaknya masih tetap akan menggunakan strategi yang sama, yakni strategi ofensive atau menyerang, untuk mendegradasi kredibilitas kubu 02, kata Hoirul dalam keterangannya Jumat 2 Februari. Di sisi lain, kata dia, Prabowo tampaknya sudah harus menyiapkan mental untuk kembali dikeroyok Anies dan Ganjar. Menurut Hoirul, Prabowo tampaknya akan menggunakan pola strategi defensif untuk menghadapi Ganjar dan Anies. Jika Prabowo mampu bertarung secara efektif, tidak hanya pasrah diserang seperti yang terjadi di debat ketiga lalu, maka ia berpotensi menciptakan lompatan kecil elektabilitas untuk menggenapi target menang satu putaran yang ia harapkan, ujarnya. Dia menjelaskan, debat terakhir sangat penting untuk mengonsolidasikan basis dukungan masing-masing capres-cawapres menjelang pencoblosan pada 14 Februari 2024. Hoirul menerangkan, umumnya pemilih sudah punya iman politik yang tinggi, loyalitas dan militansi dukungan sudah terbentuk. Namun, pukulan terakhir benar-benar dibutuhkan untuk memastikan apakah benar target 02 untuk menang satu putaran bisa diwujudkan? Yikapnya, apakah benar kubu 01 dan 03 bisa tampil kompetitif untuk menahan proses konsolidasi kekuatan 02 dan memaksanya untuk masuk ke permainan yang lebih panjang melalui putaran kedua? Ungkap Hoirul menambahkan. Sebagaimana diketahui, debat terakhir Pilpres 2024 mempertemukan tiga calon presiden, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo 4 Februari ini. Tema yang diusung adalah kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Situasi politik jelang pemilu dan pilpres saat ini mendapat perhatian dari sejumlah kampus setelah Universitas Gadjah Mada atau UGM dan Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta. Kini giliran Sivitas Akademika Universitas Indonesia. Hal ini dilakukan di gedung Rektorat UI Depok pada Jumat 2 Februari. Dalam deklarasi kebangsaan bertajuk Genderang Universitas Indonesia Bertalu Kembali, mereka menilai bahwa Indonesia seperti kehilangan kendali akibat adanya kecurangan yang dilakukan oleh penguasa. Deklarasi ini dibacakan oleh Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Ilmu Hukum UI, Profesor Harkristuti Harkrisnowo. Para sivitas akademika UI merasa prihatin dengan hancurnya tatanan hukum dan juga demokrasi. Selain itu, mereka juga menyinggung perihal etika bernegara dan bermasyarakat yang dinilainya telah hilang sehingga dianggap menghancurkan dari sisi kemanusiaan. Setidaknya ada 4 poin yang disampaikan, diantaranya adalah pelaksanaan pemilu tanpa adanya intimidasi dan ketakutan serta netralitas ASN, TNI, dan Polri. 5 tahun terakhir, utamanya menjelang pemilu 2024 ini, kami kembali terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan asa, dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak. Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa. Berbagai hak yang berkaitan dengan kelayakan hidup, keserakahan atas nama pembangunan tanpa naskah akademik yang berbasis data, kewarasan akal budi dan kendali nafsu keserakahan telah menyebabkan semakin punahnya sumber daya alam, hutan, air, kekayaan di bawah tanah dan laut, memusnahkan keanekaragaman hayati dan hampir semua kekayaan bangsa kita. Mereka lupa bahwa di dalam hutan, di pinggir sungai, danau, dan pantai, ada orang, ada manusia, ada flora dan fauna, dan keberlangsungan kebudayaan masyarakat adat, bangsa kita, bangsa Indonesia. Kami resah dan sekaligus geram atas sikap tindak para pejabat, elit politik dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi, menumpuk kekuasaan, membiarkan negara tanpa kelola dan digerus korupsi yang memuncak menjelang pemilu. Kami cemas kegentingan saat ini akan menghancurkan masa depan bangsa kita dan keindonesiaan kita. Mr. Supomo, salah satu perumus konstitusi Undang-Undang Dasar 45, Rektor UI tahun 51 sampai dengan 54, berpesan
agar Civitas Academica Universiteit van Indonesia dengan otonomi atau kebebasan akademik yang melekat harus bisa merebut kembali zaman keemasan Sriwijaya yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kesejahteraan. Maka berdasarkan ruh kebebasan akademik yang kami punya, kami berdiri di sini mengajak warga dan alumni Universitas Indonesia dan juga seluruh warga Indonesia untuk segera merapatkan barisan. Pertama, mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Kedua, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi, tanpa ketakutan, berlangsung secara jujur dan adil. Tiga, menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TNI dan Polri bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon. Yang keempat, menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungannya di wilayah masing-masing. Presiden Jokowi menegaskan kondisi Kabinet Indonesia Maju saat ini baik-baik saja. Penegasan Jokowi sebagai tanggapan dari kabar yang menyebut situasi di kabinet yang dipimpinnya saat ini sudah tidak nyaman. Pada Jumat 2 Februari 2022, Presiden menilai kondisi kabinetnya saat ini masih biasa saja. Kepala negara menegaskan jika ada perbedaan pilihan politik di antara menteri-menterinya merupakan hak demokrasi. Jokowi yang ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, meminta agar tidak membesar-besarkan isu soal kabinet. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun memberikan penekanan bahwa tidak ada permasalahan di dalam kabinetnya. Semua menteri tetap bekerja dengan baik saat berkantor di Jakarta ataupun berkunjung ke daerah. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan cerita bahwa Menteri Sosial Tri Risma Harini soal suasana rapat kabinet pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Menurut Hasto, Risma mengaku suasana di kabinet Jokowi sudah tidak nyaman. Mengaitkan mundur Pak Mahfud ini, sekaligus ada pertanyaan terkait dengan soliditas kabinet Bapak. Ini kabinet biasa-biasa saja, nggak ada masalah. tetap solid. Biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Yang kerja, yang kunjungan daerah, saya pun juga sama, dan rapat di Jakarta, dan kunjungan ke daerah, kadang ada undangan seperti pagi hari ini, Kongres ke-16 GP Ansor. Mengaitkan mundur Pak Mahfud ini, sekaligus ada pertanyaan terkait dengan soliditas kabinet Bapak. Ini Kabinet biasa-biasa saja, nggak ada masalah. tetap solid. Sekjen PDIP Hasto Kristianto meminta Capres Prabowo Subianto mengikuti jejak Mahfud MD untuk mundur dari jabatan Menteri saat ini di kontestasi Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan Hasto usai kepastian Mahfud MD yang mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam pada Kamis kemarin. Hasto menduga Prabowo tidak akan bersedia melepas jabatan untuk sekarang ini. Hasto pun menyebut anggaran di Kementerian Pertahanan terbilang sangat besar sehingga dibutuhkan keberanian untuk melepas jabatan dengan segala fasilitasnya. Hasto mengingatkan bahwa Indonesia pernah mengalami gejolak krisis saat sejumlah menteri mundur dari kabinet terakhir Presiden Soeharto. Aksi ini dipicu dari ABRI yang dianggap tidak netral dalam politik. Peristiwa tersebut akhirnya membuka ruang untuk pihak-pihak lain memancing di air keruh di tengah situasi Indonesia yang bergejolak. Maka Hasto mengapresiasi langkah Mahfud yang mundur dari jabatan Menko Polhukam demi netralitas pada Pilpres 2024. Dia berharap langkah Mahfud dapat ditiru oleh Capres 02, Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI. Ketika Prof. Mahfud MD juga melihat upaya untuk membangun keteladanan dengan tidak menggunakan fasilitas negara, upaya untuk menggunakan kampanye yang jurdil, kampanye yang taat hukum, kampanye yang tidak ada intimidasi, kampanye yang percaya pada kekuatan rakyat, kampanye yang tidak mengerahkan oknum-oknum dari aparatur negara, maka Prof. Mahfud dalam upaya membangun keteladanan ternyata pada akhirnya dihadapkan oleh suatu peristiwa penting
ketika pada tanggal 24 Januari 2024 di hadapan jajaran TNI, Bapak Presiden Jokowi menyatakan bahwa sebagai pejabat publik, sebagai tokoh politik itu boleh berpihak, boleh ikut berkampanye. Inilah yang kemudian membawa demokrasi Indonesia dalam titik yang sangat kritis, yang mendorong para guru bangsa untuk turun gunung, yang mendorong kelompok-kelompok pro-demokrasi. Bahkan Universitas Gadjah Mada pun telah menyampaikan sikapnya di tempat yang sangat keramat, yang sangat penting, menjadi simbol dari Gadjah Mada. Mahfud juga sebagai bagian ketika fungsi-fungsi Polhukam sudah langsung ya diambil alih oleh Bapak Jokowi. Sehingga tentu saja kami mengharapkan ketika rakyat sudah menyampaikan sikap seperti itu, ada perubahan dan masih ada waktu bagi 13 hari ke depan untuk kita semua melakukan perubahan-perubahan dan mengedepankan kampanye yang menggembirakan. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto memilih bungkam ketika ditanya perihal desakan agar dirinya mundur dari jabatan Menteri Pertahanan. Ia didesak mundur untuk menghindari konflik kepentingan karena maju di kontestasi Pilpres 2024. Prabowo pun diminta untuk mengikuti langkah calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD yang resmi mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada Kamis kemarin. Pertanyaan ini dilontarkan oleh awak media setelah acara silaturahmi dengan relawan Prabowo Gibran se-Sulawesi Selatan di Gor Sudiang Makassar pada Jumat 2 Februari 2024. Namun Prabowo hanya bungkam tanpa menjawab pertanyaan awak media. Dia kemudian memberi gestur kepada ajudannya, Mayor Teddy, untuk menyudahi doorstop dengan awak media tersebut. Kemudian Prabowo hanya tertawa kecil seraya berjalan kembali ke mobilnya. Sebelumnya mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sekaligus Direktur Eksekutif Kemitraan, Laude M. Syarif, menyarankan Prabowo ikut mundur dari jabatan Menhan. Laude menilai mundurnya Prabowo akan bagus untuk mengurangi konflik kepentingan pada masa Pilpres. Tak hanya Laude, Cawapres Muhaimin Iskandar juga menyarankan Prabowo untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Begitu pula dengan Gibran yang masih menyandang status atau jabatan sebagai Wali Kota Solo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.